Ya, lalu bagaimana pula dengan pelaksanaan Ramadan di Palestina? Untuk mengetahui keadaan di sana, kita sudah terhubung dengan relawan Mercy Fikri Rofiul Haq yang berada di Gaza, Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Jakarta, Fikri. Bagaimana situasi terkini di sana? Apakah sudah mulai ada penurunan intensitas serangan dari Israel? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Gaza, Mbak Ebony. Memang intensitas serangan Israel masih belum cukup mereda karena memang kita semua tahu bahwa pada awal Ramadan ini gencatan senjata gagal diadopsi begitu, dan informasi yang saya dapatkan memang apa namanya, perundingan mengenai gencatan senjata akan diadakan pada minggu depan, sehingga memang kita hanya menunggu bagaimana kelanjutan perundingan gencatan senjata, dan kami berharap semoga ada gencatan senjata agar masyarakat yang beragam Muslim yang ada di Jalur Gaza bisa melaksanakan ibadah puasanya dengan tenang. Dan walaupun memang serangan-serangan Israel masih terus dilancarkan ke berbagai wilayah yang ada di Jalur Gaza, alhamdulillah pada malam ini saja kita bisa melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di tempat lapangan yang ada di sekolah tempat kami mengungsi, dan memang di beberapa titik yang ada di Jalur Gaza juga mereka bisa melaksanakan sholat tarawihnya secara berjamaah walaupun dengan fasilitas yang seadanya, dengan mereka hanya bisa menempatkan di halaman masjid karena masjidnya sudah banyak yang hancur, karena kita tahu bahwa ratusan masjid sudah mengalami kehancuran total maupun kerusakan yang tidak bisa lagi dipakai oleh masyarakat untuk melaksanakan ibadah puasa ataupun melaksanakan sholat tarawih mereka. Dan alhamdulillah hari ini sudah selesai puasa pertama yang ada di Jalur Gaza. Tentunya masyarakat juga masih terus mengalami kesulitan-kesulitan, mereka mencari bahan pangan ataupun bahan air bersih begitu, ataupun mereka hanya sekedar ingin berbuka puasa pun sangat sulit ya, karena memang harga harga di pasar juga sangat tinggi, dan inflasi ini begitu tinggi karena memang harga barang-barang tersebut juga sangat langka didapatkan oleh masyarakat Gaza, ditambah dengan bantuan-bantuan itu pun juga masih sangat sulit untuk masuk ke Jalur Gaza, sehingga masyarakat juga dalam hal berpuasa dalam ini mereka banyak sekali mendapatkan kendala baik dari serangan-serangan Israel, ataupun mereka juga dapat kendala dengan berbuka ataupun sahur mereka dengan seadanya, karena memang mereka tidak memiliki bahan pangan yang cukup untuk mereka konsumsi. Baik, ini warga masih kesulitan untuk mendapatkan bahan untuk sahur maupun berbuka puasa. Ini artinya memang tidak ada pelonggaran di jalur distribusi bantuan, Fikri? Iya, sampai saat ini memang distribusi bantuan ya, atau bantuan-bantuan yang ada di Rafah, Mesir begitu, masih eee, belasan ribu truk yang masih apa namanya, mengantri di sana untuk mendapatkan izin masuk ke jalur Gaza, dan sekali lagi pihak Israel juga masih terus membatasi bantuan-bantuan ini untuk masuk ke jalur Gaza. Namun alhamdulillah memang kami dari relawan Mercy juga terus membagikan bantuan-bantuan kemanusiaan, baik juga organisasi-organisasi dunia ataupun organisasi lokal juga masih terus melaksanakan bantuan-bantuan yang dibagikan ke masyarakat. Namun dengan tanda kutip bantuan-bantuan yang hanya terbatas begitu, karena kami juga mendapatkan kesulitan dalam untuk mencari bantuan-bantuan tersebut karena langkanya barang-barang tersebut dan juga mahalnya stok-stok bahan yang kita harus beli untuk kita bagikan ke masyarakat, karena kita tahu bahwa barang-barang tersebut saat ini sudah cukup menipis ya, ditambah lagi saat ini hari ini juga sudah memasuki 6 bulan agresi militer Israel yang sampai detik ini juga masih belum menemukan titik terang mengenai gencatan senjata dan berakhirnya perang, dan masyarakat alhamdulillah memang masih bisa melaksanakan ibadah puasanya walaupun dengan dibayang-bayangi bom agresi militer Zionis Israel. Baik, sejauh ini Fikri, apakah ada statement terbaru dari otoritas Israel mengenai langkah ataupun rencana mereka khususnya
di bulan Ramadan ini? Ya, justru langkah-langkah mereka, mereka akan menyerang atau melakukan invasi daratnya ke kota Rafah begitu, karena sekali lagi Israel menolak gencatan senjata ya yang diajukan oleh pejuang Palestina ataupun Hamas ya, karena mereka mengatakan sendiri bahwa mereka tidak akan menghentikan peperangan ini sebelum mereka akan menghabisi pejuang-pejuang Palestina yang ada di kota Rafah begitu. Dan sedangkan kita tahu bahwa mereka selalu mengklaim bahwa mereka melakukan serangan-serangan ini terhadap Hamas ataupun pejuang-pejuang Palestina, namun faktanya yang terjadi mereka juga membunuhi masyarakat sipil yang ada di Jalur Gaza. Bahkan rilis dari Kementerian Kesehatan Palestina sampai saat ini lebih dari 31.000 warga yang sudah meninggal. Sekali lagi mayoritas mereka adalah anak-anak dan perempuan, dan korban luka-luka juga sudah menyentuh angka 72.600 lebih. Dan sekali lagi semua korban ini adalah warga sipil, baik dari tim medis, jurnalis, ataupun masyarakat sipil biasa yang ikut menjadi target sasaran Israel. Dan kami berharap bahwa semoga tidak ada invasi darat yang dikatakan oleh pihak Israel yang mereka akan lakukan begitu pada bulan suci Ramadan ini. Baik, Fikri, kami juga tadi lihat informasi bahwa Masjid Al-Aqsa sudah mulai dibuka untuk warga muslim bisa sholat di sana walaupun dengan jumlah yang terbatas. Sebenarnya kondisinya memang amankah, seperti apa informasi yang Anda terima? Ya, memang pada awal minggu Ramadan ini pihak Israel mereka memberikan akses untuk warga yang ada di tepi barat ataupun West Bank untuk melaksanakan ibadah sholat tarawihnya di sana. Namun sekali lagi pihak Israel membatasi jumlah untuk masyarakat yang ada di sana untuk melakukan sholat tarawihnya di sana. Bahkan juga sejumlah warga yang memaksa untuk masuk ke komplek Masjidil Aqsa untuk ingin melaksanakan sholat tarawihnya dihalang oleh polisi-polisi Israel, sehingga terpaksa banyak juga warga yang melaksanakan sholat tarawihnya di pinggir-pinggir jalan karena tidak diizinkan oleh polisi-polisi Israel. Dan juga jumlahnya juga hanya terbatas begitu yang sholat di sana dengan usia yang informasi yang saya dapatkan bahwa hanya berusia lebih dari 40 tahun yang diizinkan begitu untuk masuk ke komplek Masjid Al-Aqsa untuk melaksanakan salat tarawihnya. Dan yang sangat disayangkan adalah akibat blokade Israel sejak 2006 lalu, artinya sudah belasan tahun lalu, yang sangat sedih adalah masyarakat yang tinggal di jalur Gaza mereka tidak bisa pergi ke komplek Masjid Al-Aqsa karena di sana terdapat militer Israel yang berjaga, dan juga ditengahi oleh negara Israel yang mereka membuat pemukiman-pemukiman ilegal, sehingga masyarakat Gaza bahkan mereka tidak bisa mengunjungi negara mereka sendiri ya, atau komplek Masjidil Aqsa yang memang masih satu negara dengan mereka, yaitu negara Palestina. Baik, Fikri, kembali ke suasana bulan Ramadan ini. Tadi Anda menceritakan bahwa warga mulai melaksanakan ibadah sholat tarawih bersama di lapangan. Lalu bagaimana dengan sholat wajib selama 1 hari? Apakah warga juga sudah mulai keluar ke lapangan atau tetap memilih bertahan di dalam pengungsian? Ya, memang sebelum Ramadan ini terjadi juga memang masyarakat tidak bisa melaksanakan sholat 5 waktunya di masjid ataupun sekedar hanya melaksanakan sholat Jumat ya. Karena walaupun ada masjid-masjid yang masih beroperasi ataupun masih dikatakan bangunannya juga masih bagus, masih layak untuk dipakai, namun setiap azan yang dikumandangkan itu selalu menyebut bahwa sholatlah kalian di rumah, sholatlah kalian di rumah kalian masing-masing. Kenapa? Karena memang kondisinya juga masih belum cukup baik untuk mereka melaksanakan sholat berjamaah ataupun sekedar mereka melaksanakan sholat Jumat yang hanya 1 minggu 1 kali saja, karena kondisi yang masih sangat mencekam. Dan kita tahu bahwa fasilitas-fasilitas ibadah seperti masjid juga turut menjadi target sasaran Israel, dan kita tahu bahwa lebih dari ratusan masjid yang sudah hancur rata dengan tanah ataupun
mengalami kerusakan yang tidak bisa lagi layak pakai untuk masyarakat melaksanakan sholat 5 waktunya. Sehingga pada bulan Ramadan ini juga mereka hanya bisa melaksanakan sholat tarawihnya saja secara berjamaah, baik mereka dilaksanakan di kamp-kamp pengungsian mereka ataupun di lapangan yang ada di sebuah sekolahan mereka, ataupun mereka hanya bisa melaksanakan di halaman masjid yang masjidnya itu pun sudah hancur menjadi target sasaran Israel. Sehingga memang masyarakat Muslim yang ada di Jalur Gaza mengalami kendala-kendala, yaitu mereka mengalami kendala dalam sholat berjamaah, sholat tarawih ataupun sholat Jumat, dan juga mereka mengalami kendala dalam sahur ataupun berbuka, ya karena memang mereka tidak memiliki cukup bahan pangan yang mereka untuk konsumsi dalam bulan puasa Ramadan ini. Baik, warga masih begitu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Lalu bagaimana dengan kondisi rumah sakit di sana, Fikri? Ya, informasi yang saya dapatkan hanya 12 rumah sakit dari 36 rumah sakit yang masih beroperasi ya. Dan ini juga yang rumah sakit yang masih beroperasi juga mereka kendala dengan obat-obatan dan juga bahan bakar, karena memang sekali lagi bantuan-bantuan yang masuk ke Jalur Gaza masih sangat sedikit ya, jauh dari dikatakan dengan cukup, karena memang warga juga lebih banyak ya, karena ada 2 juta lebih warga yang mengungsi di kamp-kamp pengungsian yang mereka hanya bisa mengandalkan bantuan-bantuan dari luar karena mereka tidak memiliki pekerjaan lagi, dan mereka juga sudah kehilangan anggota keluarga mereka, juga mereka kehilangan rumah-rumah mereka, sehingga mereka hanya bertumpu dengan bantuan-bantuan tersebut. Namun bantuan-bantuan tersebut juga masih sangat sulit, dan rumah sakit juga terus masih menerima setiap harinya korban luka-luka, bukan hanya korban luka-luka, namun pasien-pasien yang mengalami penyakit-penyakit menular seperti diare, pusing, penyakit kulit lainnya, dan penyakit-penyakit menular lainnya, sehingga tim medis juga mereka kerepotan untuk merawat baik korban-korban luka akibat perang ataupun korban-korban yang terjangkit penyakit menular, karena kita tahu bahwa saat ini 364 tim medis yang sudah meninggal yang ditargetkan oleh pihak Israel sejak 7 Oktober lalu, dan tentunya ini membuat sulit tim medis untuk bekerja setiap harinya selama 24 jam. Mereka harus merawat korban-korban dengan lelah dan juga dengan konsumsi yang sangat menipis, dan Kementerian Kesehatan Palestina juga mengatakan bahwa 2.000 tim medis hari ini berpuasa namun dengan tidak melakukan sahur karena mereka tidak cukup memiliki konsumsi yang mereka terima. Dan bahkan yang lebih mirisnya ada saat ini ada 25 anak atau 25 warga yang sudah meninggal akibat malnutrisi ataupun dehidrasi yang dirawat di Rumah Sakit Kamal Udwan di Gaza Utara maupun di Rumah Sakit Ashifa yang ada di kota Gaza akibat memang malnutrisi dan dehidrasi, dan juga konsumsi mereka yang tidak mencukupi, atau bantuan-bantuan yang mereka dapat hanya sedikit yang mereka terima. Baik, terima kasih Fikri Rofiul Haq untuk informasi langsung dari Gaza, Palestina. Doa kami untuk kesehatan dan keselamatan Anda serta seluruh warga di sana. Selanjutnya pemirsa, Masjid Istiqlal melakukan sholat tarawih berjamaah hari pertama. Informasinya segera hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Berkah Sahur Ramadan.